di level tertentu orang tampaknya iya ini, jangan-jangan iya ini. Mengapa iya? Karena orang-orang ini betul-betul kakah. Ini palsu. Apa iya ini palsu nih? Jadi rasanya iya. Orang menantikan itu gitu ya, di batas tertentu atau pada segmen tertentu orang menantikan itu betul. Apa iya betul apa enggak ini? Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi udah Bang Ahmad katanya talak 3, nggak mau lagi. Tapi kalau Bang Lecu kan apa sebenarnya kerugian konkret sehingga pintu maafnya nggak bisa dibuka lagi kalau dari sisi Bang Lecu? Iya, karena gini, kalau ini ada timbul lagi yang namanya Roy-Roy lainnya yang kemudian menggunakan motif yang sama kemudian menyampaikan lagi kepada publik bahwa Pak Jokowi Lapor lagi. Pak Jokowi kemudian menggunakan produk palsu, ini kan berbahaya. Mau sampai kapan kan artinya kan? Jadi kita berusaha dengan adanya proses hukum ini dapat mengakhiri seluruh polemik yang terjadi antara kita dengan pihak terlapor juga. Mengakhiri. Nah ini kelirunya. Asumsinya kalau ada proses hukum berakhir. Faktanya ketika Bambang Tri dan Gus Nur dilaporkan bahkan di penjara 6 tahun, kemudian banding jadi 4 tahun ingkrah, sekarang sudah bebas lagi. Apakah perkara tentang ijazah ini selesai, berakhir? Enggak juga kan? Makanya ada kekeliruan cara untuk mendamaikan anak bangsa soal ijazah ini dengan pendekatan ancaman, pidana, penjara. Seolah-olah kalau orang, lu gua penjara, berhenti, diam ya, itu bisa berhenti. Kan nggak begitu. Tapi kan mungkin bisa saja memberikan contoh supaya kasus ini, ya ini. Sekarang itu sudah banyak loh roy-roy yang lain. Sudah banyak di sumber-sumber yang lain, analisa tentang ijazah itu bermasalah, bertebaran. Bedanya mereka nggak dibuat LP doang. Coba kalau dibuat LP, berapa ratus ribu, berapa juta orang kena LP hanya gara-gara mengkritisi ijazah selembar dokumen yang itu sebenarnya dokumen publik. Lagi balik ke restoratif justice, kan kita ini kan tidak pada decision maker untuk menentukan kasus ini seperti apa. Kita pada posisi orang yang terperiksa. Misalkan di kepolisian restoratif justice itu dibuat dalam konteks misalkan dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3, itu kewenangan kepolisian. Atau di jaksa kemudian dikeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan, ya itu di jaksa bukan kewenangan kami. Tiba-tiba sampai ke Jaksa Agung demi kepentingan umum dia keluarkan deponering dihentikan, itu juga kewenangan Mahkamah Agung. Tapi kalau itu terjadi langkahnya restoratif justice apa? Iya kita tidak punya langkah, itu kan kewenangan negara. Tapi kalau ini adalah bagian dari upaya saudara Joko Widodo, ya kita lawan. Misalkan Jokowi melanjutkan, kita lawan di pengadilan. Putus tingkat pertama, ada banding. Putus lagi, ada kasasi. Putus lagi, ada PK. Ada lagi PK kedua, PK ketiga, PK keempat. Kita cari novum terus. Ya sudah sampai kiamat perkara ini nggak ada masalah bagi kami. Begitu seperti apa? Ya kalau memang harus seperti itu ya kita akan ikutilah prinsipnya seperti itu. Ya. Baik, Bang Margarito, apakah restoratif justice untuk kasus yang Tapi ini menarik juga, dua-duanya berkeras gitu ya. Dua-dua berkeras. Cuma dia udah nggak bisa apa-apa. Yang sana cuma dia nggak usah ngomong-ngomong dah. Kenapa bisa begitu, Bang? Udah habis dia kerjanya, mau apa dia? Hanya sampai melaporkan saja. Cuma lapor doang, begitu lapor santri selesai dan persidangan ya, Bang. Enggak, selesai udah. Dia ini cuma lapor doang. Begitu tanah terima laporan selesai dan selesailah sudah kerja dia. Selebihnya kerja polisi dan jaksa kalau mau. Jangan sudah dulu, jangan nggak usah ngomong. Tapi kalau kita kemudian sempat kemarin juga berbicara bahwa Roy Suryo sudah ditetapkan tersangka, kemudian sudah diperiksa selama 9 jam. Apakah ada kemungkinan bahwa dengan tidak ditahannya Roy Suryo ini ada jalan-jalan restorasi justice ini, Bang Margarito, atau mungkin hukum juga masih jauh? Ini barang kan masih panjang sebenarnya nih ya. Ada tersangka 8 orang ya. 8 orang. 8 orang. Tadi dia bilang saksi yang diperiksa untuk jadi tersangka itu sekitar 100 orang ya. 130. 130 ahli ya. 20 ahli jadi. Anda bisa bayangkan kalau orang setiap tersangka itu ajukan 10 saksi ada charge. Maka ada 80 saksi. Itu ada charge katakanlah fakta. Kalau masing-masing tersangka itu mengajukan katakanlah 3 ahli. Kali berapa tuh? Kali 8 dapat 24. Ada 104 orang. 104 orang itu bisakah itu diselesaikan pemeriksaan dalam waktu 3 bulan? Tampaknya nggak mungkin. Bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan-bulan. Sehingga masih panjang ini barang ini. Karena itu tadi sempat saya pikir begini. Ya sudah saya bilang kayak Mas Kosim bilang lah, Mas Roy sama Mbak Tifa, Dokter Tifa gitu. Umroh lah dulu. Jalan-jalan dulu lah. Ya umroh lah dulu. Karena ini masih panjang nih. Kan masih panjang gitu ya. Lalu Pak Roy diminta umroh dulu Pak Roy. Umroh dulu ya, sholat di Masjidil Haram kan, di Ka'bah gitu ya, berdoa di situ agar jalan ini lempang gitu kan, dicerahkan dan segala macam gitu. Ya tenang aja, masih panjang ini barang itu. Lalu
Bang Margarito, tapi kalau misalnya diselesaikan dengan damai, apakah ini kemudian tidak? Oh, damai itu paling indah memang. Damai kan selalu indah. Maksud begitu. saya rasa penasaran publik terkait dengan transparansi dokumen-dokumen dari pejabat publik itu seperti apa? Saya rasa beralasan juga gitu ya. Orang tahu, oh iya begitu ya. Karena terlanjur juga sudah melebuhkan apa di level tertentu orang tampaknya iya ini, jangan-jangan iya ini. Mengapa iya? Karena orang-orang ini betul-betul kakah. Ini palsu. Apa iya ini palsu nih? Jadi rasanya iya. Orang menantikan itu gitu ya, di batas tertentu atau pada segmen tertentu orang menantikan itu betul. Apa iya betul apa enggak ini? Tadi kan bilang tuh, ini barang sudah terjadi jauh sebelum Mas Roy dan lain-lain ini tersangka, ada dulu Gus Nur dan siapa lagi satu Bambang Tri gitu ya. Tetapi ternyata keluar lagi gitu ya, karena belum memberikan kejelasan gitu ya. Sehingga rasanya di titik itu orang memerlukan gitu ya. Tetapi menurut saya begini, kalau bisa berdamai itu malah bagus gitu ya. Berdamainya sekarang atau nanti aja pas kalau ujungnya semakin sudah cepat berjalan? kita pakai apa Om JK, Om Yusuf Kala gitu ya. Ada yang Yusuf Kala punya apa punya prinsip Lebih gitu. cepat, Lebih cepat lebih baik gitu. Lebih awal lebih bagus. Tapi kan gitu Bang ya. Margarito begini, artinya kan untuk menentukan ijazah sesuai dengan permintaan Bang Ahmad begitu ya. Ini kan asli atau palsu. Walaupun ijazahnya mungkin sekarang sudah di tangan polisi, tapi kan polisi tidak berhak untuk kemudian menentukan bahwa ini ijazah asli atau palsu. Kan harus disidang, Bang. Artinya kalau berdamai sekarang kan kayaknya tidak mungkin atau seperti apa? Enggak juga. Tidak menjawab rasa penasaran dari nggak bisa. Bang Ahmad. By law sedari awal ini mesti sudah dipastiin ijazah itu asli dari awal. Karena disitulah baru menjadi standpoint untuk memastikan oh yang ini palsu nih. Jadi maka yang lain-lain itu ya palsu. Begitu itu. Nah kalau tidak ada aslinya, bagaimana Anda menemukan kepalsuan? Jadi mesti ada aslinya dulu, baru ditentukan bahwa orang ini menyebarkan berita bohong, fitnah dan segala macam, gitu-gitu. Oke. Tapi Sejauh yang saya tahu sih, kan saya baru kali ini dari saya pernah mau nih. Sejauh yang saya tahu itu kalau nggak salah tuh orang-orang ini kan menganalisa foto-foto kopian itu, gitu ya. Itu yang saya tahu. Sehingga kalau cuma itu betul yang dianalisis, memang agak bermasalah gitu. Untuk sebenarnya kan ada ya bukti primernya itu kan ada dulu pernah ditunjukkan langsung yang namanya skripsi dan itu sudah jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi cetakannya berbeda, ada beberapa halaman yang itu menguatkan analisa dari fotokopi ternyata font, tata letak dan seterusnya yang dianalisa dengan teknologi digital oleh Pak Rismond Syanipar dan Pak Roy itu ternyata tidak sama dengan yang lainnya sehingga mereka punya keyakinan 99% palsu atau bahkan 11.000 triliun persen palsu begitu. Memang kami sejak awal itu sudah mengajak persoalan ini dibuat sederhana, yakni dengan apa? Ayo tunjukkan ijazah asli. Kan kita nggak mungkin mengakses ijazah yang diklaim asli tadi. Yang konon asli, konon ada di Polda, tapi perujuk katanya diperlihatkan di Surakarta. Begitu kita counter lagi, Babe Bu itu cuman scanan yang ditunjukkan kan. Jadi kebohongan-kebohongan ini justru makin meyakinkan publik bahwa terlepas itu hanya fotokopi yang dianalisa termasuk punya Dian Sandi, tetapi karakter pemegang ijazah ini memang sering bohong. Reuni saja temannya berubah-ubah, jadwal reuninya juga nggak sesuai, kemudian dikaitkan dengan ada mobil SMK dan seterusnya. Publik itu rasa-rasa agak sulit meyakini statement bahwa ijazah itu asli kalau itu berasal dari Jokowi, kecuali barang itu dihadirkan. Makanya alangkah bijak kalau benar ingin cepat segera selesai persoalan anak bangsa ini, tunjukkan ijazahnya. Itu juga kesempatan bagi saudara Jokowi untuk menjatuhkan wibawa Roy dan kawan-kawan. Kalian pembohong, ini asli. Sudah kutunjukkan pada rakyat. Kan begitu caranya. Terakhir mungkin. Ya kita pastikan nanti waktu di meja hijau di pengadilan kita tunjukkan aslinya langsung. Kita tunjukkan. Karena kenapa? Bukan biar mereka nggak punya kita siapa? Kasusnya bukan kasus dia. Ya, nggak ada urusan lagi dia. Artinya pihak kejaksaan akan memberikan kalau kejaksaan menunjukkan kepada publik bahwa ijazah aslinya telah disita gitu. Kan kerja dia ini cuma laporan selesai, habis sudah nggak ada lagi kita nggak ada. Artinya tugas jaksa. Jadi Andi ini kira-kira begini. Menampilkan. Dengan Andi kalian berdua bilang sama bos TV One,
Apa yang bilang? Bos TV One menjadi jembatan. Oh, bridging kan di sini untuk kan udah berdamai. dicoba Bang juga. Abang Margarito aja Enggak, belum bisa Bang ini menyampaikan. mesti Bang lalu yang muncul. Ini berat ini. Kasusnya materinya ringan, cuma dimensi politiknya, spektrum politiknya, resonansinya ini lumayan. Maka mesti Bang Lalu yang masuk nih. Siap. Minimum. Gitu. Coba kita nanti sampaikan ke Pemret kita Pak Limara ya. Siapa tahu kan bisa Mendamaikan. Ya, mendamaikan. Mendamaikan itu kan pekerjaan yang bagus. Tapi pesan saya, janganlah pernah mendamaikan antara kebenaran dengan kebrutalan, antara al-haq dengan al-batil. Selamanya kami tegaskan al-haq dan al-batil tidak akan pernah bisa Enggak, berdamai. jadi ikut umroh ya. Jadi Oh siap, amin. jangan saya, bukan saya dong. Tapi umroh, Bang. Terima kasih. Bang Margarito, Bang Lucuman dan juga Bang Saya mau Ahmad. jalan-jalan dulu lah, ini lama kalau kata Bang. Umroh Masih dong. lama, masih Umroh lama, dong. masih Ya, lama. masih lama, masih 3 bulan, 4 bulanan. Oke. Oh, masih lah. Umroh kan cuma 9 harian, paling ya 2 minggu gitu kan. Oke, Bang. Umroh dulu lah. Baik, terima kasih Bang Margarito, Bang Lucuman, Bang Ahmad untuk waktunya pagi hari ini. Kita tunggu masih lama lewat tahun baru nggak nih? Kayaknya masih lama. Nanti nih. ketemu lagi Bang Ahmad dengan tahun baru. Atau jangan-jangan tahun berikutnya. baru selesai begitu ya. Kita berharap bagaimana kemudian kasus ini menemui titik terang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber yang ada pada pagi hari ini.